Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita sami saged pepanggihan malih bisa berjumpa kembali pada kajian rutin. Untuk malam hari ini saya akan mengajak bersama-sama untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya tidak membahas ayat-ayat kelanjutan seperti biasanya, tapi saya ingin mengajak membahas yaitu sebuah ayat, sama-sama tafsirnya, tetapi kita membahas ayat yang berbeda. Itu surat Fatir ayat yang ke-32. Surat Fatir ayat yang ke-32. Ayat ini menjelaskan kepada kita yaitu 3 golongan ahli surga dari umat ini. Bahkan dibatasi ahli surga itu cuma ada 3 golongan, tapi nek derajatnya banyak, ya, derajatnya kuatah. Untuk mujahid fisabilillah aja Allah menyediakan 100 derajat. Ya. Innal jannati mi'ata darajah, sesungguhnya ya, surga memiliki 100 derajat yang aku sediakan untuk lil mujahidina fisabilillah. Ya. Ma baina darajataini, ya, kurang empuk. Oh iya. Ya, sing banter kalau seneng. Angger suarane empuk, penak. Ya, suarane atos niku nampek. Nggih, matur suwun Mas Ari. Nggih.
Saya ulangi lagi. Penak nih. Ya. Kalau derajatnya itu banyak. Di antaranya siapa? Yaitu para mujahid fisabilillah. Ya. Ada 100 derajat. Jarak antara derajat 1 dengan derajat berikutnya itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Mangpe ini 100. Ya. Belum orang-orang yang dikatakan ahlul Quran. Ahlul Quran. Ya. Siapa itu ahlul Quran? Sinten punika? Yaitu orang-orang yang jangan dipahami Al-Quran mesti hafal Al-Quran, bukan? Bukan. Bahkan belum tentu orang yang hafal Al-Quran itu ahlul Quran, belum tentu. Ya. Tetapi ahlul Quran adalah orang yang qara Al-Quran wa ta'allamahu wa amila bi. Orang yang suka membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, ya, membacanya, mengkajinya, mengamalkannya. Itu. Dia mencintai Al-Quran. Nah, bukti cintanya mana? Ya membaca. Nek iso dihafalke, ngoten. Syukur iso ngapalke. Maka lebih baik. Ya. Karena lebih menjaga Al-Quran. Karo ngepit iso maca Quran. Gitu. Karo murojaah. Kan kathah pahalanya. Beda dengan orang yang membaca, maksudnya betul mushaf, maksudnya ngepit karo betul mushaf. Gitu. Itu keutamaan para penghafal Al-Quran. Tetapi tidak dibatasi para penghafal Al-Quran. Orang yang cinta Al-Quran, di antara suka membaca atau menghafalkannya, mempelajarinya, nyinau isine Al-Quran, lajeng ngamalke isine. Orang yang seperti itu nanti kados punika benjing wonten akhirat dipun perintah dina tesikan maca. Salat ora kon praktek salat, zakat ora kon praktek zakat, haji mboten, umrah mboten, tapi orang sahibul Quran, ahlul Quran masih suruh membaca. Artinya ini keistimewaan. Membacanya bukan beban, tapi sebagai karunia. Soalnya apa, Pak? Kan maca Quran kon munggah surga. Kan maca Quran kon munggah surga. Iqra wartaqi, Iqra wartaqi. Baca, naik. Naik ke mana? Ila darajatil jannah. Oh niki. Maka enggak beban, seneng. Beda dengan sekarang, jenengan kon maca Quran, Mas, baca Mas. Saat lainnya catat. Gitu, Pak. Kenapa nggih? Saya pernah lo tunjuk maca Quran, nanti iren. Itu di dunia. Pemenang kalau kan maca ayat-ayat yang belum pernah dibaca, belum pernah dihafalkan, itu berkah, mesti punya beban. Marah gundul sisan, tanya harokate. Zaman nisya Quran itu buatan harokate, Pak. Malah alhamdulillah saat ini kita harokatnya mau memudahkan kita. Dulu nggak ada harokatnya, ya. Bahkan tidak ada titiknya. Ya, disakali dikasih titik ini, masya Allah memudahkan kita. Orang yang belakangan yang suka males belajar Quran ini toh, ya, toh? Ini mempermudah kita. Ya. Coba nek ora diharokati kok zaman dhisik, lebih males meneh. Gah mas mumet macane ra cetha. Ya niki alhamdulillah sakniki gampang. Ya. Dia mencintai Al-Qur'an, suka membacanya, mengkaji dan mengamalkan, itu Al-Qur'an. Maka diperintah Iqra wartaqi, baca, naik ke mana? Ke derajat surga. Nah, baca lagi
naik ke derajat surga. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sak temene derajat ning surga wis sampai akhir ayat sing mbok waca. Bayangkan, Pak. Derajatnya berapa? Masya Allah. Tapi dari itu semua Bapak Ibu digolongkan, diringkes menjadi 3 golongan. Siapa mereka? Seperti yang tercantum dalam surat Fatir ayat yang ke-32 ini. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Tsumma awrasnal kitab ay tsumma a'tainal kitaba. Kami berikan Alkitab. Alkitab Al-Kitabul Azim, Al-Quran. Kemudian kami berikan Al-Quran ini bagi orang-orang yang melaksanakan isinya. Maka Allah memberikan kepada 3 golongan. Kami berikan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, ya. Di antara mereka 1, faminhum dzalimun linafsi. Orang yang diberi Al-Quran oleh Allah tahu hukumnya, iki halal, iki haram, iki wajib, tahu perintah-perintahnya, ini wajib, ini sunnah, ya, ini haram, ini makruh, ngerti. Tapi sebagian mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Artinya apa? Mereka orang-orang yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Al-mufarrid dheweke wong-wong sing al-mufarrid, orang yang mufarrid, yang nyepelekkan, meremehkan sebagian kewajiban-kewajiban. Contohnya apa, Pak? Salat 5 waktu wajib napa mboten? Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu, lebih-lebih salat asar. Al-Baqarah 238. Allah perintahkan kita supaya menjaga sholat, menjaga waktunya, menjaga sifat-sifatnya, syarat rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Jangan sampai kita tergolong orang yang fawailul lil musallin. Cilaka kanggone wong sing sholat, wis sholat ijek cilaka, ijek rugi, tapi dia muslim. Ya. Cuman sok-sok dheweke jak nyepelek nih wektune salat, wayahe nang masjid, cek asik kegiatan donyane. Ah musik Mas, aku tak anu. Loh, wajib kan jane. Ngerti kewajiban salat, tapi dia tetap meyakini iki wajib Mas. Tapi dia meremehkan. Lebih-lebih sholat asar, delek ke anu cek dhuwur srengenge ngene. Ayo sholat cek toh cek dhuwur cek aja atoh. Ning piyambakipun tetap meyakini wajibe sholat, tapi ngulang-ngulang waktu sholat sampai matahari mau tenggelam pada angslup. Nembe mendet ya wudu. Waduh, arep angslup iki.
Wah, salate cepet-cepetan balapan. Dicontohaken dening Kanjeng Nabi kaya dene yaiku pitik utawa manuk nudel pakan. Dul 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 Allahu akbar. Alhamdulillah Allahu akbar. Allahu akbar. Gitu. La yadhkurunallaha fiha illa qalila. Wonten sak lebetipun salat mboten dzikir kejawi sekedhik. Ini. Mungkin enggak khusyuk. Jauh dari kekhusyukan. Ya. Pemene sing mepet-mepet tenan jamak maghrib karo asar karo jenenge jamak rib. Jamak asar karo asare mepet karo maghrib. Bar salat asar rampung, adzan maghrib sisan. Jamak sarib. Ya. Mboten enten ta asline. Ya. Kus kegem tiyang punika. Niki contoh tiyang ingkang tesih ngremehaken kewajiban, ning yakini kewajiban. Tiyang punika ugi al-murtaqibu li ba'dil muharramat. Orang yang masih melakukan sebagian perkara yang diharamkan oleh Allah. Ngerti niku haram. Wong Islam cek seneng mendem minum tirta wicara niku napa? Tirta banyu wicara ngumyang. Lho, kowe jane wong Islam to, Mas? Heeh. Lah piye aku rung cek abot ninggalke. Lah kuwi haram ora? Haram. Haram. Dia yakin haram. Orang muslim masih mencuri. Ada yang korupsi. Ya. Dan sebagainya. Ada yang berzina. A'udzubillahi min dzalik. Itu perbuatan haram, dosa-dosa besar. Diharamkan dalam Islam. Tapi waktunya sholat ya sholat. Bahkan sudah haji, umroh, ya toh? Ngenten. Neng campur antawis amal solehipun kalawan perbuatan maksiat. Tapi dia mengakui dosa-dosa itu. Seperti yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ada kelompok lain itu orang-orang yang khala apa niku? Mereka mengakui i'tarafu, mereka mengakui bidzunubim dosa-dosanya. Aku kae dosane Mas, aku dosaku kae banget gede banget. Berarti ngakoni, Pak. Ngremehne kewajiban ngakoni iki dosa. Nglanggar nerak sing haram iki dosa. Dia yakin itu dosa. Maka kondisi seperti itu lebih baik daripada orang yang sombong, jane haram jek ngeyel, gitu. Alah haram-haraman. Gitu toh, Pak? Orang wajib-wajiban, alah sak karepku. Nah, itu sombong kalau orang seperti itu. Ya, bisa kufur dia. Ya. Walaupun KTP-nya Islam, maka di antara tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini yang kelompok pertama ini untuk orang termasuk orang kafir, orang munafik. Orang munafik juga sholat, dulu juga jihad, juga baca Quran, pandai. Na'udzubillah min dzalik. Niki Pak. Orang munafik zaman dulu kumpul dengan Kanjeng Nabi, Masya Allah. Ikut berjihad bersama Kanjeng Nabi, tapi hatinya benci kepada Islam. Nah seperti ini kufur. Dolim besar.
Maka itu di luar pembahasan. Kita bahas yang Islam saja. Orang yang masih mengakui dosa-dosa besar, ya. Dia ngaku itu dosa, tapi dia tetap mengharapkan ampunan dari Allah. Dia juga banyak istighfar, tobat, tapi sok baleni meneh. Tobat, baleni meneh. Itu. Bolak-balik tobat, baleni meneh. Lah piye Pak Ustaz? Enggak, ya silakan. Maksiat tobat, harus seperti itu. Terus istighfar. Itu. Maka Allah katakan asallahu an yatuba alaihim, moga-moga, semoga, mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Mudah-mudahan. Kalau benar-benar taubatan nasuha, ya, sampai kapan? Akhir hayat. Tobat itu sampai akhir hayat. Kita enggak dibatasi tobat kita, Pak. Karena menungso niku nggenipun salah lan dosa. Kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tobat. Mula tobat itu sampai akhir hayat. Karena nanti yang direken oleh Allah itu akhir penutup kita. Al-amalu bil khawatim. Ya. Tapi jangan dirancang. Dirancang itu aku nek Mas Armati ya Mas. Tobatku. Nek tiang angen-angenipun kados mekaten biasanya kedisian mati tinimbang tobat. Soalnya angen-angennya kedawan. Tekan Jakarta, ajane tekan Cirebon. Ya. Mula aja kedawan angen-angen. Lah pripun Mas? Pokoknya aku banyak tobat, aku ngakoni salah wis gitu. Ini kelompok pertama. Orang seperti ini ada beberapa tingkatan juga. Di antaranya Bapak Ibu ing antawisipun tiyang ingkang dipun wastani ashabul a'raf. Maka juga Ibnu Abbas memasukkan golongan ini adalah termasuk ashabul a'raf. Siapa Ibu Pak? Bu. Ashabul a'raf. Pak? Pak Kasimin nanti mboten? Oh nggih. Siapa ashabul a'raf, Pak? Yaitu orang-orang yang seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 46 47. Yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika ditimbang nalikanipun dipun timbang amalan sae, amalan amonipun seimbang. Sing apik karo sing elek padha. Tiyang punika badhe dipun delaken dening Allah wonten papan ingkang inggil, derek boten nyemplung neraka lan dereng mlebu surga. Sing elek karo sing apik seimbang. Bu enten to Mas, nggih enten jenenge ayate wae enten no. Nggih. Tiyang punika Pak, Bapak Ibu para jamaah, jenengan artinya wong surga napa dereng? Pak, nate nyang surga napa dereng? Tapi yakin mboten jenengan? Pengen mboten? Pengene pol. Nate nyawang neraka napa dereng? Wedi napa mboten? Medine pol. Mula jenengan salat, jenengan ngaji, nggih jenengan sedekah, mergo napa enten surga. Nindakaken kewajiban, mergo enten ganjaran wonten mriku. Wedi ninggalke, mergo enten siksa. Niku sebabnya napa? Enten ilmu yakin wonten manah kula panjenengan sami. Niku nikmat niku, Pak. Sebab kalau orang itu tidak diberikan ilmu yakin, dia tidak akan
mempersiapkan diri bekal untuk akhirat. Mula bejo kemayangan kagem kula panjenengan sami Allah paring ilmu yakin. Sehingga ilmu yakin punika ngendhek karep kula panjenengan sami kepengin maksiat. Ilmu yakin punika nyemangati kula panjenengan sami tumindak kesaenan. Sebab yakin antenipun akhirat wa saddaqa bil husna. Membenarkan al-husna, membenarkan surga, adanya pahala, adanya balasan. Maka apa? Atau suka memberi, atau meluangkan waktu, atau meluangkan tenaga, pikiran dan ilmunya untuk amal soleh. Karena itu semua adalah nikmat pemberian dari Allah. Ya toh? Dia sedekah ilmunya, dia sedekah waktunya. Sedekah nggak cuma harta. Punya aku tenaga mas, aku tahu tenaga, nggih tenaga. Waktu luangnya digunakan, kesempatan untuk taklim. Waktu longgar itu pemberian dari Allah. Ditanya nanti di akhirat. Kowe takeke waktu longgar mbok nggo apa? Wa faragha qabla sukrik, jagalah waktu longgarmu. Kenapa? Besok ditanya sama Allah. Orang pun guas-gues, muncang mancing. Nek mancing angsal, gues angsal. Nek guas-gues, entek tinggu gues gitu. Entek nggo mancing, ora mikir sangun. Mancing angsal mboten, Pak? Boleh. Hiburan atau nelayan kan gitu. Jadi rezeki boleh. Ya. Cuma kalau orang itu hanya untuk ngisi waktu, sudah nganggur mas, bar pensiun, semantek gue mancing. Nanti yang tidak bagus. Justru nek wong pensiun itu berarti istilahnya umur swidak punjul berarti napa? Nah, aku tuh siap-siap kan ya, mesmeh. Niku mau dicontoh nih Kanjeng Nabi umur swidak tahun fasabbih bihamdi rabbika mustaghfir, perbanyaklah membaca tasbih, membaca tahmid, membaca istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Surat itu turun umurnya Kanjeng Nabi sekitar 60 tahunan. Maka ayat itu dikatakan surat An-Na'yu. Surat An-Nasr itu surat An-Na'yu, pemberitahuan ajalnya Kanjeng Nabi sudah dekat. Jadi perhatikan apa? Semakin dekat kepada Allah. Ojo nganti wis tuwek jek pedaki gaplek pring wis tuwek. Wis tuwek jek pedaki. Wis wayahe ayo persiapan kan gitu. Jangan sampai kita nanti kecele. Ya. Itu kelompok pertama, Pak. Ashabul A'raf. Ketika orang itu melihat dulur-dulurnya mlebu surga, Pak, kanca-kancane. Wah, kancaku mlebu surga. Apa dikatakan? Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Dia memanggil celuk-celuk penduduk surga, mengucapkan selamat, memberikan tahniah, ucapan selamat, keselamatan atas kalian lur, dulur-dulur. Kau wis disi aku mlebu surga. Selamat yo. Awakmu wis kepenak. Bapak Ibu, ketika orang itu sudah melihat surga, keinginan kepada surga lebih atau kurang? Ya lebih. Wis nyawang kok. Gitu. Jenengan dikabarin disi arep rabi. Calon mulai ayu. Perinding. Ternyata bar disawang wahyu tenan, tambah dicepetke, Pak. Nggih, Pak. Cepetke mawon. Ya. Selak kesaut wong liya. Orang ketika sudah ainul yakin itu lebih semangat. Ya. Apalagi yang dilihat adalah surga. Maka Ashabul A'raf sudah melihat surga lebih semangat, tetapi belum bisa masuk. Lam yadkhuluha, dia belum masuk surga. Tetapi apa? Wahum yatma'un, dia sangat rakus
sangat ingin masuk surga. Sapa sing ora kepengin? Cuma gak bisa. Lah sing ditunggu apa, Pak? Syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados wonten setunggalipun hadis rawi Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Jane paring pangandikan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ku peruntukkan untuk umatku di hari kiamat nanti yang melakukan dosa besar. Syafaatku akan kuperuntukkan kepada orang-orang yang dulu di dunia banyak berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Sumben niku Pak ten dina kiamat nunggu syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum bisa masuk surga. Ketika pandangannya diarahkan kepada teman-temannya, konco-konconya yang masuk neraka, piye Pak? Dhisik ning donya yakin enten neraka wis wedi. Pripun menawi mripate nyawang neraka, Pak? Tambah wedi mboten? Tambah. Nggih. Maka nanti semua orang ketika di padang mahsyar Allah datangkan neraka, waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan jahanam. Semua manusia yauma idzi yatadzakkarul insan al-insan, seluruh manusia entek. Batune entek Mas Hari. Oh ganti. Enak sarepe. Jazakumullah khairan. Muga-muga mboten entek-entek jamin insyaallah. Ya. Ngeten. Maka nanti di padang mahsyar Bapak Ibu, ketika semua orang melihat neraka, mereka ingat tentang yaitu kesempatan, waktu luang, harta yang dia abaikan tidak segera dia amalkan. Nenten Pak. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kabeh pengen balik ning alam donya ning eling nalika iku ora enek gunane. Kebacut. Ashabul A'raf nalikanipun pandangan matanya, panyawanganipun nyawang penduduk neraka, dia semakin takut. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku termasuk golongan orang yang zalim ya Allah. Bagaimana enggak ngeri Pak? Di neraka, wajahnya orang dibolak-balik di neraka, berteriak-teriak pengen keluar dari neraka, wa hum yastarihuna fiha. Di neraka Pak, minumannya apa? Susu, air yang sangat panas, hamiman. Napa meleh? Nanahipun penduduk neraka sing ambune super bajin, naudzubillah min dzalik. Ghosaqan, mboten wedang teh sing enak niki mboten. Nanah digelonggong kali nanah, naudzubillah min dzalik. Ngeri mboten? Maka dia berdoa. Ya. Itu untuk orang yang yusawi atau tusawi bainal khairat wa sayyiat, baik antara kebaikan dan keburukan. Lah, kalau orang yang dolim Pak ditimbang kok abot sing elek. Wa man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ketika ditimbang kebaikannya lebih ringan, abot sing elek, pripun Pak? Fa ummuhu hawiyah. Maka ujung kepalanya hawin, nyelorot, nyemplung, terjun ke neraka jahanam. Hawiyah. Apa hawiyah? Narun hamiyah. Maka orang itu dicemplungkan yang jero neraka sik. Dan Nabi mengatakan mereka adalah hum yusammuna jahannamiyin. Kata Nabi, mereka dinamai jahannamiyin. Orang-orang mukmin tetapi singgah di neraka jahanam.
tapi nggak langgeng. Kenapa? Karena masih punya keimanan dalam hatinya. Rukun iman masih bercokol dalam hatinya. Tetapi dia mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan. Setelah ditimbang kok abot sing elek. Maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan di antara mereka adalah orang yang paling terakhir nanti keluar dari neraka. Terakhir masuk surga. Sinten Bapak Ibu? Berarti enten to tat tiyang metu sok neraka. Enten sing ndika Kanjeng Nabi kok. Nggih. Kanjeng Nabi ngendika dasare wahyu. Nggih. Bukan nafsu. Bukan akal-akalan. Mungkin ada orang yang tidak meyakini orang kalau dari neraka. Kenapa? Karena akal-akalan. Gak ada dalilnya. Gak masuk akal. Orang masuk neraka ya suwes ning langgeng. Itu untuk orang kafir iya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Untuk orang kafir, ahlul kitab, orang musyrik iya. Khalidina fiha. Tapi untuk orang yang beriman, yang dosanya yang dikerjakan tidak sampai mengkufurkan, maka dia disiksa dulu kalau Allah menghendaki. Ya. Tapi kalau Allah memaafkan akan dimaafkan. Maka orang seperti tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Nek dimaafkan. Kalau tidak disiksa. Termasuk kata Nabi dalam hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim. Bukhari Muslim yang sumbernya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu akhir al-nar khurujan minha. Demi Allah, saya ngerti, saya tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Kanjeng Nabi ngendika sing paling kari dhewe metu saka neraka. Wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah, wong sing paling kari dhewe mlebu surga. Aku ngerti. Keng pundi Pak ngertosipun? Wahyu. Wahyu dari Allah. Kanjeng Nabi mboten micanten kejawi dasaripun wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm. Nggih. Etikone mboten glentu. Nggih. Dia Muhammad itu tidak berbicara melainkan dasarnya wahyu yang diwahyukan. Dan Kanjeng Nabi ngendika demi Allah saya tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga siapa? Rajulun yakhruju minan nar. Kata Nabi, orang yang keluar dari neraka dalam kondisi habwan, merangkak. Habwan, berangkang. Karena dia terakhir Allah perintahkan. Tinggal tersisa di neraka siapa? Orang yang khalidina fiha abadan. Orang-orang kafir. Allah merintahkan tiang punika idhab fadkhulil jannah. Bro, bahasa kula lho, Pak. Iki kari dhewe nang budal surga. Nggih. Iki kari dhewe wis nek budal nang surga kan. Nggih. Fayatiha tiang punika ndugani surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Terbayang olehnya surga kelihatan penuh. Fayarju ila Allah, wasul dumateng Allah, fayakul lajeng tiang punika ngucap ya Rabbi wajatuha mal'a, ya Allah kula nyawang surga ketinggal kebak ya Allah. Lajeng Allah ngendika malih fayakulullahu la idhab fadkhul jannah, budal ning surga kowe kari dhewe budal melih. Fayatiha fayukhayyalu ilaiha annaha mal'a.
Tiyang punika ndugeni surga, kebayang dumateng piyambakipun surga ketok kebak. Ngantos kaping 3, ya Allah, wajatuha mal'a, kula sawang kebak, kula manggen ten pundi? Nah, yang terakhir, idhab fadkhulil jannah fa inna laka misla dunya wa asyrata amsalha atau fa inna laka misla asyrati amsalid dunya. Kamu tak kasih kaplingan surga jembare ping 10 bumi. PNDW. Pak. Jembare 10. Pengen mboten jenengan? Pengen mboten, Bu? Pengen? Ini untuk orang terakhir keluar dari neraka loh, pengen? Lah, pengen masuk surganya. Tapi mboten pengen sing derajat niki to, Pak. Walaupun orang ini sudah dikatakan dzalika wal fadlul kabir, termasuk orang mendapatkan karunia. Kenapa? Tidak langgeng di neraka. Termasuk orang yang masih mendapatkan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Termasuk niku. Orang yang masih mendapatkan keamanan, artinya aman di neraka, tidak kekal. Ya. Tetapi kita enggak diperintah oleh Allah minta golongan ini. Karena Allah enggak pernah memerintahkan hambanya untuk berbuat dosa. Allah enggak pernah merintahkan hambanya untuk berbuat maksiat. Allah enggak ngajak manusia masuk neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati. Allah ngajak kita mlebet surga lan ngajak kita untuk menuju kepada ampunannya. Tetapi ketika orang kok dalam golongan ini, tuntutannya apa? Cari sebab-sebab untuk menghapuskan dosa. Ini Pak, tolabul ilmi ngeten niki Pak. Datang ke masjid tetap Pak. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Sering datang ke majelis taklim, ke tempat yang baik, banyak berbuat kebaikan, banyak baca Quran. Niki Pak. Ini. Maka akhirnya apa? Orang itu kata Allah, fa innalaka misla dunya wa asrata amsalia au fa innalaka misla asrati amsalid dunya, kowe tak bagi kapan surga jembare ping 10 bumi. Sakniki sak bumi nggo rebutan, nggo royokan, dikapling-kapling. Ya, lemah sak seluruhan dadi padu gitu, Pak. Sok mben mboten. Ngantos Kanjeng Nabi paring pangandikan. Nggih. Dzalika adna ahli jannati manzilah. Ya seperti itu loh derajat paling rendahnya penduduk surga ya kaya ngono kuwi. Ngeten. Lah sing cendewe kaya ngono jomene sak dhuwur. Sak dhuwure. Kaya ngopo? Itu untuk orang yang disiksa dulu sudah kayak gitu. Orang itu ketika nanti di akhirat mengalami proses berat, dihitung kanthi jelimet. Kanjeng Nabi paring pangandikan manuki syal hisab udziba, wong sing dihitung amalan kanthi jelimet kuwi alamat disiksa. Pak, ketika ditimbang berat yang jelek, cemplungin neraka sih. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun akhirnya masuk surga. Ini golongan pertama. Allah tidak menganjurkan kita untuk menjadi kelompok ini. Kelompok yang kedua, Pak, wa minhum muqtasid. Di antara mereka orang yang pertengahan, muqtasidun. Kalau yang dolim tadi, mereka masih meremehkan kewajiban, nerak ingkang dipun haramaken, nek niki mboten. Kelompok pertengahan punika mereka adalah kelompok ashabul yamin.
Mereka golongan orang yang nanti ketika di akhirat fasaufa yuhasabu hisaban yasiron, dihisab amalannya dengan perhitungan yang mudah, seperti tercantum dalam surat Al-Insyiqaq ayat 9, 89. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan, kami hisab mereka dengan perhitungan yang mudah. Cuma disodorkan dah rampung, Pak. Penak mboten? Lah, untuk ini baru kita boleh dianjurkan minta golongan. Kenapa? Mereka tidak mengalami siksa. Mereka enggak akan disiksa, tetapi cuma dihisab dengan ringan. Terus Pak. Nggih. Lah, amalanipun apa, Mas? Kalau yang pertama tadi, karena dia masih meremehkan kewajiban nerak sing haram. Lah yang ini apa, Mas, amalannya? Amalannya adalah mereka orang-orang yang sudah al-muaddi lil wajibat, sudah menuntaskan kewajiban-kewajiban. Niki, Pak. Sholat 5 waktu beres, hartanya banyak, zakat beres, zakatnya. Ramadan puasa beres, birrul walidain beres, silaturahmi beres. Kewajiban sudah tuntas. Dan watariku, dia juga meninggalkan lil muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Wis mandek, wis aku tobat, Mas, aku ora balik meneh. Gitu. Wis ninggalke sing haram. Nggih, wis ora ngombe tirta wicara niku wae. Wis ora judol. Nggih. Ngeten. Sudah meninggalkan yang haram, meninggalkan zina, meninggalkan yang lainnya. Wis pokoknya wis aku wis tobat tenan, wis tak tinggal kabeh. Beres ngaram. Ning tesenten sing kecer. Tiyang punika wajibe wis tuntas, sing haram wis tuntas, ning waqad yatruku ba'dal mustahabbat, masih meninggalkan sebagian yang sunnah. Nggih. Sing sunnah ijek godang, jek dangtek sing sunnah, tapi wajib beres. Ngeten. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan dia masih mengerjakan wayab alu ba'dal makruhat, masih mengerjakan sebagian yang dimakruhkan. Ngeten. Cek akeh ngil apa niku ngilangke wektu sing ora nek manfaate, gitu. Ngeten niku. Masih mengerjakan amal-amal yang kurang bagus lah, tetapi tidak sampai haram. Ngeten. Itu meninggal apa, masih ngerjakan yang makruh, tapi wajib beres sing haram wis nuntaske sing wajib, nuntaske sing haram, ning sing sunah tesih godang, sing makruh jek dilakoni. Niki pun abot napa dereng, Pak? Nuntaske sing wajib niku pun abot napa mboten? Wis abot. Ninggalke sing haram yo abot. Pemene akhir zaman punika nggih berat, Pak. Ya, arep golek sing halal niku jek wah berat. Nggih, abot tenan niku. Nah, karena yang wajib sudah tuntas,
yang haram sudah tuntas, maka dia digolongkan kelompok pertengahan. Dihisab dengan mudah tapi tidak mampir ke neraka. Lewat ya lewat, cuma lewat saja. Ya. Karena setiap orang yang beriman itu akan melewati di atas neraka jahat, nyebrang sirat, tapi dimudahkan oleh Allah. Gampang ke Pak? Penak mboten? Penak mboten? Pengen mboten? Pengen. Tetapi di sana masih ada kelompok yang tertinggi derajatnya. Kelompok yang ketiga. Nek pegawai negeri ini gaji golongan 1, 2, 3 beda mboten to, Pak? Beda. Ini golongan ketiga paling tinggi. Siapa mereka? Wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Lebih berat lagi, lebih lelah lagi, Pak. Siapa mereka, Bapak Ibu para jamaah? Mereka adalah orang-orang yang bahwa al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat. Orang yang sudah tuntas kewajibannya, istiqomah dalam yang sunnah juga. Wis tuntas ke sing wajib, juga diistiqomah dalam yang sunnah. Terus ajak tahajudnya, duhanya, qobliyah, ba'diyah, zakatnya beres, sedekah tambah beres. Sunat wajibnya beres, sunai beres. Poso wajib beres, poso sunai beres. Loh. Kira-kira abot mboten niku? Tambah berat. Nggih. Tambah berat. Dan juga meninggalkan yang haram. Wa tariku lil muharramat wal makruhat. Wa ba'dil mubahat. Dia sudah tuntas meninggalkan yang haram, yang makruh, termasuk juga perkara yang mubah. Sing rapate penting wis iso ditinggalke. Wah, super berat niku. Buat neh niku. Wis keselepol. Tetapi yang menyemangati itu semua bahwa lelah yang dia lakukan, yang dia rasakan akan diganti di akhirat dengan kebaikan. Maka dia tidak ngersulo. Orang gampang sambat. Wah, kesel terus gah. Aji apa kesel. Tak nang masjid mereka kesel kok. Ya ta? Kesal. Kakean gersu, kakean sambat. Ndak. Ini menikmati kelelahannya dalam mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Capek luar biasa. Tetapi itu semua biidznillah, dengan izin. Kita enggak akan mencapai derajat tinggi ini kecuali dengan izin kan kehendak. Mila Bapak Ibu nek niki kanthi izinipun Allah kita ngatah-ngatahaken nyuwun lan doa. Nggih. Allah merintahkan kita supados nglampahi sebab. Sebabnya apa niku wau nindakne kewajiban, nindakne sing sunah, ninggalke sing haram, sing makruh, nek perlu sing mubah secara tak penting ditinggalke, terus doa. Nyuwun dumateng Allah. Nyuwun istiqomah. Mula saben salat pun kita waos ihdinas siratal mustaqim. Jenengan awake dhewe sampun Islam, sampun iman insyaallah ning tesekan nyuwun ihdinas siratal mustaqim. Terus. Nggih. Jenenge Pak. Kelompok yang ketiga ini Bapak Ibu orang-orang yang tidak sama sekali enggak tersentuh api neraka. Bahkan enggak dihisap sama sekali. Ditimbangnya ora. Dihisap ora. Penak mboten niku? Super penak. Super penak, Pak. Ora dihisap ya. Orang ngincipi neraka. Semua serba dimudahkan. Ning ngene iku perjuangannya berat. Ya. Kira-kira saking tiga punika kita kelompok sing pundi, Pak? Tenang.
cita-cita nggih. Ya. Ini berat. Kalau kita tak rinci lagi, Pak, tak rinci lagi. Ini waktune kedawan. Sing pertengahan iku enek 5 syarat. Siji, ngibadah kudu ikhlas krana Allah, ngedohi sirik gede. Loro, ngedohi sirik kecil, riya, pamer. Gitu? Piye? Dari sirik kecil sanesipun, 3 njaga kewajiban, 4 ninggalke perkara sing bid'ah. Bid'ah nek dibahas mesti rame. Gitu. Tapi wong jeje nglakoni, ngeten lho, Pak. Kanjeng Nabi ngendika kulo bid'atin dolalah, ora trimo. Tapi kenyataannya orang mau sampai tingkat itu harus tinggalkan bid'ah. Bid'ah yang dolalah. Nek bid'ah yang hasanah ini, mic ini bid'ah hasanah. Ini mic. Bid'ah hasanah nih Pak, HP, motor, mobil. Tapi bid'ah dalam ibadah, perkara yang baru, kita nggak boleh ngadain perkara yang baru. Maka nanti ketika di padang mahsyar, orang yang berbuat bid'ah ini akan diusir dari telaga Al-Haud. Kanjeng Nabi sampai mesake, ya Rabbi innahu min ummatin, ku umat kula. Kok ditunduk yang punapa? Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ora ngerti Muhammad, apa sing digawe dening umatmu, perkara sing anyar sing digawe-gawe dening umatmu sakwise kowe mati. Membuat acara yang baru dalam Islam. Islam sudah sempurna, tapi dia enggak terima. Membikin ibadah baru, dzikir baru, sholawat baru, ya, dan sebagainya. Ini kita dibahas kan rame, gitu Pak. Tapi itu syarat. Yang kelima syaratnya apa? Ninggalke perbuatan maksiat abot. Lah, sing nomor 3 niku wau, ninggalke apa niku mau beres 7. Syaratnya enten 7. 5 niku mlebu tambah loro. Loro iku nindakake sing sunah, ninggalke sing makruh. Ngeten. Kira-kira awake jek nglakoni perkara sing bid'ah mboten? Ya. Tetapi Bapak Ibu, ayat ini memberi motivasi kepada kita, saya khususnya. Penceramah ini berat. Termasuk diceramai. Maka kenapa ini kita bahas? Untuk memberikan motivasi kepada kita, mari kita semuanya berlomba-lomba. Kalau kita punya cita-cita meraih yang ketiga, bagus. Kenapa? Karena Nabi mendorong kita, fa idza sa'altumullahal jannah, nek ki padha-padha njaluk surga, aja tanggung-tanggung njaluk sing ngisor dhewe niku, ampun. Fas'alullaha firdausa, njaluk marang Allah surga firdaus. Napa niku, Pak? Fa innahu a'lal jannah. Firdaus ki surga sing entek neh. Pemergo suaraku banter ya. Enteke batu. Ya. Jadi Bapak Ibu, surga firdaus itu apa? Kata Nabi, fa innahu a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Wa awsatuha, punjernya surga. Sentralnya surga, minhu tufajjaru anharul jannah, dari firdaus mengalir seluruh mata air surga. Gitu. Wa arahu fauqahu arsyur rahman, aku melihat di atasnya adalah arsy-Nya Allah. Arsy itu makhluk paling tinggi, indah sekali. Ya, surga di bawahnya, firdaus di bawahnya arsy. Loh niki Pak. Maka kita terus berusaha Pak, terus ampun mutung. Duh Mas, dosaku oke Mas, aku ki itu sekarang mungkin, tapi sekali lagi kita nggak tahu. Yang penting berusaha, karena finalnya ketika kita nanti meninggal dunia. Al-amalu bil khawatim, yang menjadi penutup amal itu adalah yang terakhir. Mugi-mugi kita sedanten dipun tutup akhir ayat kita katikahanan husnul khotimah. Mugi-mugi kita sedanten kalebet golonganipun golongan nomor 3,
As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Wong sing paling cedhak kali Allah. Senajan Allah ngendikaken sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, golongan besar kelompok yang umat yang terdahulu tapi sedikit umat yang belakangan. Tapi kita nggak boleh mutung, berusaha ya. Mekaten Bapak Ibu, pengawasan dalu punika setengah songo pas banget ya. Mekaten wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.